Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inilah buah dari tadabbur. Ketika kita memahami satu ayat, kemudian menimbulkan rasa dan menimbulkan sikap, menimbulkan perilaku, itulah namanya tadabbur Quran. Mengejawantahkan Al-Quran sebagai hudal linnas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa innal astaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairan hadiyi hadiyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarral umur muhdatsatuha. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, baik yang sekarang bermuajahah bermajlis di Aula Yatim Center Al-Firas Situbondo maupun di mana saja siaran ini bisa ditangkap atau sedang disimak, disaksikan, rahimani wa rahimakumullah. Seorang nabi dan rasul, Pak, yang masih punya hak kepada sesama manusia, punya apa? Merasa punya kezaliman. Dia tidak ingin meninggalkan dunia itu, masih menyisakan haknya orang lain ke bawah. Maka maaf Bapak-Ibu sekalian, saya berkelana di dunia ini sudah 51-an tahun lah. Kalau tepat tanggal lahir saya itu di Karang dulu, Pak. Orang dulu itu kalau lahiran itu ya di desa itu sudah nggak ngitung tanggal bulan. Yang dihitung itu apa, Pak? Nektu, Pak. Nektu. Paling pun wagi kliwon itu. Nah, saya kalau itunya insya Allah valid. Jumat Wage itu valid insya Allah. Tapi tanggalnya ini nggak ngerti, sehingga ketika masuk sekolah ya di Karang aja. 12 Juni 1974. Nah, kalau ngikut itu sekarang ya sudah 51 tahun, kurang dikit. Selama 51 tahun banyak perjalanan seperti Kong Tai kemarin ceritakan, dari muda bermain, sekolah, kemudian bekerja, punya anak 1, anak 2, cucu sampai sekarang. Ini tentu banyak berinteraksi dengan banyak orang, dengan berinteraksi, muamalah dan sebagainya. Tentu ada hal-hal yang bergesekan, berbenturan dan lain sebagainya. Maka yang saya lakukan sampai hari ini, Pak, saya itu hunting orang-orang lama yang pernah berinteraksi dengan saya. Satu, pasti kalau sudah ketemu, pertama kita minta maaf atas segala kekhilafan yang dulu saya pernah perbuat ketika kita bersama-sama. Yang kedua, barangkali masih ada hak yang ke bawah yang belum tertunaikan. Ya kalau bisa dimaafkan atau bisa dihalalkan. Kalau seandainya tidak, ya dihitung, diselesaikan. Ini, Pak. Nah, ini sangat penting. Tapi yang banyak sekarang ini, maaf saja, orang itu kalau punya hutang, hutangnya itu seperti wajib, bayarnya itu seperti sunnah atau seperti mubah saja itu. Sekarang fenomenanya gitu, Pak. Saya ngisi pengajian di mana-mana, diundang pengajian, kadang-kadang panitia itu, terutama yang ibu-ibu itu sering titip pesan, Ustadz, nanti singgung masalah ini, masalah hutang piutang. Karena banyak di lingkungan saya itu orang yang punya hutang, kalau ditagih itu justru yang garang, nanti yang lebih garang yang ditagih, Pak, bukan yang nagih. Kalau kita kan biasanya debt collector itu kan nagih, Pak, biasanya kan garang-garang. Nah, kalau di masyarakat itu kebanyakan justru yang garang itu yang ditagih.
Makanya itu masalah hak kepada sesama manusia. Bulan Ramadan ini adalah satu bulan kebangkitan, kesadaran seharusnya. Dengan kita benar-benar di mana bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran, dan kita kemarin sudah kupas Al-Quran disikapi dengan 4 hal: dipelajari, dibaca, dengan diperbagus bacaannya, kemudian dihafalkan, diperbanyak bacaan, yang ketiga ditadabburi. Coba Mas Robi ambil Al-Quran, coba buka surat Al-Maidah 118 ya, ditadabburi. Nah, di antara bertadabbur itulah maka akan kita temukan butiran-butiran tuntunan-tuntunan sebagai hudal linnas. Di ayat 184 Al-Baqarah dinyatakan syahrul Ramadan. Ini momen Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di dalamnya turun Al-Quran. Kemarin juga sudah kita bahas bahwa Al-Quran ini turun 2 tahap. Tahap pertama dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Dari Baitul Izzah, dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah ini turun global, 30 juz turun global. Kemudian diurai sedikit demi sedikit dari Baitul Izzah, dari langit, disampaikan lewat malaikat Jibril kepada Nabi SAW, boko sidik sesuai kontekstual kehidupannya. Itu ketika perang turun ayat perang, ketika berdagang turun ayat dagang, kontekstual. Ada asbabun nuzulnya. Allah menskenario kehidupan itu, kehidupan Nabi, alam kehidupan Nabi di masa-masa 23 tahun itu adalah sebenarnya menerjemahkan skenario yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Qur'annya sudah ada. Bahwasanya kemudian al-yauma akmaltu lakum dinakum di padang Arafah itu bukan peristiwa itu kemudian turun Al-Quran, tidak. Al-Qurannya sudah ada, cuman turunnya itu disesuaikan dengan skenario yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala di Gua Tsur pertama, kemudian turun Al-Alaq 5 ayat pertama, ini sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 50.000 tahun sebelum bumi, sebelum dunia seisinya ini diciptakan, skenario itu sudah jadi. Yang nama Robi Al-Banyuwangi itu mulai tahun sekian di sekian menghafal Quran di Al-Firas. Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, khatam 30 juznya, selesai tasmihnya. Pas nikah habis itu. Nikah? Belum ya? Insya Allah belum. Mau jadi kepala sekolah SMP alam di sini nanti. Insya Allah. Begitu, itu sudah tertulis. Jadi turun dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah ke dunia sesuai dengan asbabun nuzul yang sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, di antara maksud turunnya Al-Qur'an itu adalah sebagai hudal linnas, petunjuk bagi segenap manusia. Ini akan kita urai agak detail ini, Pak. Kalau di dalam Al-Baqarah ayat 2 itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sana spesifik petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Kemudian di 184 ini dinyatakan hudal linnas. Kok beda Ustaz? Berem masih Al-Qur'an nih kah? Kok tak sama? Dalam satu surat aja ayat satu sama yang lain kok saling tidak sama? Bukan. Sama sebenarnya. Apakah orang muttaqin bukan manusia? Manusia. Cuman titik poin sasaran fungsinya itu yang di Al-Baqarah 184 itu adalah sebagai global, sebagai manusia, sebagai hudal linnas. Hudal linnas. Ingat, Al-Quran itu kalau kita tadabburi, maka kita kemudian kita mengamalkan Al-Quran, maka kita ini adalah sebagai ejawantah dari Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran itu harus dihafalkan. Jadi tidak harus 30 juz, tetapi harus, karena di dalam sholat itu juga harus membaca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah adalah bagian dari Al-Quran, bahkan umul Quran, maka harus hafal itu. Nah, Al-Quran sebagai hudalil muttaqin, yang muttaqin itu adalah manusia, juga manusia. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yang masuk kategori itu
menjadi duta. Di antaranya menjadi duta Al-Quran sebagai model bagi Al-Quran untuk apa? Untuk menjadi petunjuk bagi sesama manusia. Al-Quran ketika ditadaburi, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika sholat itu berulang-ulang beberapa rakaat itu sholat berulang-ulang hanya membaca satu ayat Al-Maidah 118. Ya, coba Mas Robi dibuka tadi, dibacakan in tu'adzibahum. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sadaqallahu azim. Apabila engkau menyiksa mereka, hendak menyiksa mereka ya Rob, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan apabila engkau akan memberikan ampunan kepada mereka ya Rabb, mereka orang-orang yang berdosa maksudnya, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa dan zat yang maha adil. Ini sesungguhnya kalimatnya Nabi Isa alaihi salam ketika dizolimi sedemikian rupa, dipersekusi, diusir, diancam mau dibunuh oleh Bani Israel, umat Nabi Isa, maka Nabi Isa mendoakan mereka seperti itu, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Apabila engkau menyiksa mereka ya Rob, sesungguhnya mereka itu adalah hambamu. Maksudnya kamu apakan sekalipun, kamu gecek, kamu cek-ucek, ya itu adalah hambamu. Apakah engkau gak kasihan? Ya itu kayaknya seperti itu maksudnya. Tetapi apabila engkau mengampuni mereka ya Rabb, fa in taghfir lahum innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa dan zat yang maha adil. Maka disinilah ini ketika diresapi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, timbul kehalusan budi Nabi terhadap umatnya, terhadap umat Islam ini, sehingga ayat 1 itu oleh Nabi dibaca berulang di setiap rakaat sholat, yang sholatnya itu beberapa rakaat, itu berrakaat-rakaat, banyak kali rakaat. Inilah buah dari tadabbur. Ketika kita memahami satu ayat, kemudian menimbulkan rasa dan menimbulkan sikap, menimbulkan perilaku, itulah namanya tadabbur Quran. Maka minimal kita selain belajar Al-Quran itu dengan cara membaca alif ba ta'nya, kemudian memperbagus tajwid makhorijul hurufnya, memperbagus lagunya barangkali juga, tahsinnya, itu meningkat ke level kedua, yakni memperbanyak tadarus. Ramadan ini momentum memperbanyak tadarus, memperbanyak baca Al-Quran dan menghafalkannya, kemudian bertadabbur. Tadabbur dalam arti kita memahami maknanya, kemudian menginternalisasikan di dalam nilai-nilai Al-Quran itu di dalam diri. Maka dengan bertadabbur dan dengan kemudian kita menerapkan Al-Quran itu di dalam kehidupan kita, di saat yang sama kita akan menjadi duta atau menjadi model dari Al-Quran itu, dan itu akan menjadi sorotan, akan menjadi petunjuk bagi segenap manusia, bahkan yang non-muslim sekalipun. Gampangannya gini, kalau kita sudah paham bahwa kita berbuat baik itu tidak hanya kepada keluarga dan kepada tetangga yang muslim, tetapi kepada non-muslim pun punya hak sebagai tetangga untuk kita sedekahi. Sedekah dalam arti kita berbuat baik kepada mereka. Ketika kita tunaikan itu, kita berbuat baik, kita berderma kepada mereka yang juga non-muslim, itu akan menjadikan cermin, oh Islam itu seperti itu ya. Nah, ini bisa-bisa menjadi jalan hidayah bagi orang non-muslim, bagi segenap manusia, untuk juga mendapat petunjuk dan bisa mengambil Islam sebagai jalan hidupnya. Ustadz Bahtiar Nasir itu punya program hafalan Quran, Hafidz Quran di televisi. Nah, beliau kerjasama dengan stasiun televisi swasta, ya. Kemudian krunya itu diantaranya non muslim. Nah, salah satu kameramennya ini kan di piket, Pak. Kan acaranya tiap hari. Nah, itu di piket.
Hari ini si A, si B, si C, hari ini si D, si E, si F. Itu kameramen. Nah, kameramen yang non muslim satu orang ini, dia sangat senang melihat acara itu, meliput acara itu. Bahkan ketika dia cuti sekalipun, Sabtu, Ahad itu dia cuti karena non muslim, tapi dia tetap datang ke studio, Pak. Sampai sama teman-teman juga cerita, lu ngapain kesini? Lu kan libur, kok masih kesini juga? Enggak, aku seneng kok lihat ini. Ya udah, kalau gitu kamu duduk di sana. Ternyata dia curhat pada Ustadz Bahtiar Nasir bahwasanya dia sangat suka ketika anak-anak itu melafalkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nggak ngerti artinya, dia nggak tahu maknanya, tapi dengan lantunan itu dia sangat tersentuh dan dia sangat senang. Ketika pertama dia mendengar itu, liputan pertama, dia gelisah, Pak. Keluar masuk kamar mandi studio itu, pulang itu naik motor, terngiang-ngiang itu. Di rumah pun juga dia keluar masuk kamar gelisah. Akhirnya dia mengungkapkan, itu acara Ramadan, dia mengungkapkan pada Ustadz Bahtiar Nasir, dia semakin tidak tahan untuk tidak masuk Islam. Akhirnya setelah Idul Fitri, dia menyatakan minta disyahadatkan. Ini petunjuk bagi manusia, di mana Al-Quran terejawantah ke dalam seseorang, kemudian seseorang itu jadi model, role model, jadi duta Al-Quran, dan itu menjadi sebab petunjuk bagi manusia. Nah, kita pun di dalam bulan Ramadan ini, level ketiga yang kita lakukan adalah bertadabbur, memahami isi Al-Quran sebisa mungkin kita kerjakan dengan niat kita agar Allah ridho kepada kita untuk menjadikan kita model dari Al-Quran itu dan menjadi sebab petunjuk, menjadi sebab hudan bagi linnas, bagi segenap manusia. Ini mengejawantahkan Al-Quran sebagai hudan linnas. Jadi poinnya 3 di dalam Al-Baqarah 184 itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, turun Al-Quran, hudan linnas. Satu, hudan linnas, Al-Quran itu fungsinya petunjuk bagi manusia. Kapan dia bisa menjadi petunjuk? Kalau kita ejawantahkan. Ejawantahkan itu maksudnya ya seperti tadi, ya dibacakan, kita baca, kita pahami, kemudian kita amalkan. Orang bisa saja, Allah bisa saja memberikan petunjuk dari sebab mendengar bacaan. Maka saya setuju saja kalau ada musola masjid yang toanya diputar ngaji, itu saya nggak masalah itu. Tapi ada sebagian orang yang a priori, ngapain juga ngaji dibanter-banterin. Ya, sisi lainnya ya kita maklumi gitu. Kita maklumi sebagai bentuk, sebagai salah satu bentuk syiar. Bagi yang tidak suka ngaji di toa atau ngaji di speaker juga masalah. Tetapi tidak perlu kemudian mencibir, mendiskreditkan, nggak perlu. Karena kita tidak tahu dari sebab yang bagaimana Al-Quran itu akan menjadi hudal linnas. Bisa jadi dengan mendengar ngaji seperti itu, telinga manusia mendengar, kemudian hatinya tersentuh, tergerak dan masuk Islam. Siapa tahu. Dan Allah tidak menutup segala kemungkinan sesuai kemauan Allah Subhanahu wa taala. Pahami dari sini. Jadi nanti Al-Firas kalau punya masjid itu boleh, monggo nanti pasang toa, ngaji tadarusnya di speaker, tidak masalah itu. Tidak masalah. Ini tuh dari sebab bacaan. Terus juga dari sebab perilaku tadi, perilaku dari buah pemahaman Al-Quran itu. Ketika kita berbuat baik kepada non-muslim, kemudian non-muslim bisa saja dari sebab kebaikan kita itu tersentuh hatinya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berbuat baik, kita niatkan, ya Allah, ridhoi perbuatan baikku sebagai bentuk aplikasi pengamalanku terhadap Al-Quranmu, dan pantaskanlah aku sebagai model dari Al-Quran, dari kalam-kalamu itu. Ini Masya Allah. Makanya salah satu doa yang dipanjatkan oleh para orang tua kepada keluarganya adalah Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Poinnya ini, wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang saling sangat menyenangkan apabila sedang berkumpul, dan juga dari keluarga, dari keturunan-keturunan kami ya Allah. Dan jadikanlah kami sekeluarga seketurunan ini menjadi hamba-hamba yang menjadi panutan bagi orang-orang yang muttaqin. Wah, enggak bayan-bayan ini, Pak. Imamal muttaqin. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Menjadi panutan bagi orang-orang muttaqin. Masya Allah, derajat muttaqin itu sudah derajat yang fi jannati wa uyun tadi. Nah, kita dituntun oleh Allah melalui firman-firmannya, diantaranya adalah kita mengupayakan diri, memohon kepantasan kepada Allah agar kita sekeluarga kita itu jadi model, jadi panutan. Bagi siapa? Bukan panutan bagi preman, bukan panutan bagi gali, para pencoleng, orang-orang liar, tidak. Panutan bagi orang-orang muttaqin. Masya Allah, orang muttaqin itu derajatnya sudah tinggi, apalagi dia sebagai panutan orang-orang muttaqin. Maka doa yang dari Allah, dari Rasulullah itu, Pak, sudah kita cukupkan. Kita nggak perlu ngarang doa sendiri, ya boleh, nggak apa-apa, namanya doa itu bebas-bebas saja. Saya sering dikonfirmasi ke jamaah dari orang-orang, Ustadz, doa ini sahih apa tidak, doa ini syar'i apa tidak. Saya hanya lihat isinya. Kalau isinya ini tidak menyelisihi ketentuan akidah, maka ya boleh, bagus. Meskipun itu bukan hadis, meskipun itu hanya gubahan ulama, tidak masalah. Yang penting tidak mengandung penyelisihan terhadap akidah. Misalkan menganggap Nabi nyaris-nyaris seperti Tuhan, misalkan seperti Allah. Itu hal-hal yang seperti itu yang kita hindari. Tetapi semua bentuk doa permohonan, ya, batasannya ini tadi, tidak boleh tidak boleh dengan menyelisihi ketentuan akidah. Itu sah-sah saja namanya doa. Yang terpenting doa itu adalah dipahami oleh hatinya, dimunajatkan oleh Allah dengan hatinya, dengan lesannya. Jangan sampai doa ndaki-ndaki tapi hatinya tidak ngerti apa yang diomongkan, ya nggak nyampe lah. Kalau itu kalimat Al-Quran masih mending, dapat pahala dari melafalkan huruf-hurufnya. Tetapi esensi dari doanya itu yang tidak nyambung. Rabbana la tu'ahidna inasina au ahtana. Itu kalau dilafalkan itu doa Masya Allah, doa luar biasa. Tetapi kalau tidak ngerti artinya, keluar biasaannya tidak nyampe, hanya dapat apa? Dapat pahala melafalkannya karena itu ayat Al-Quran. Itu ini pentingnya tadabbur.